Come on, man. This is the second time. There will not be a third. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mayor of Kingstown. Dan sekarang kita masuk ke episode 3 dan keempat. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Previously on Mayor of Kingstown. Loosen Chip. They're the prisoners. Not us. Where you at? You a friend of me or you a friend of them? I can't. Friend of what? Anytime, where? Okay? Di awal film, diperlihatkan seorang pengedar narkoboy bernama Kenny sedang meracik obat terlarang di dalam camper van-nya. Tampak seorang anak kecil dan ibunya berada di dalamnya juga. Karena kehabisan minuman, Kenny lalu pergi untuk membelinya, tapi dia lupa meninggalkan nutbray-nya yang masih menyala. Lalu tiba-tiba, ini yang terjadi. Polisi lalu berdatangan ke TKP, termasuk Mike yang dihubungi oleh Kyle. Mereka sudah tahu pemilik camper van ini adalah Kenny, yang membuat mereka terkejut saat menemukan seorang bocah yang hangus terbakar. Kepala polisi datang langsung ke TKP dan memberi waktu 3 minggu kepada mereka untuk menyelidiki kasus ini. Jika tidak sanggup, dia akan menugaskan tim lain. Ternyata, bocah itu bukanlah anak kandung Kenny. Seperti kasus kematian Mitch, mereka berencana untuk menangkap Kenny dalam keadaan mati. Karena di penjara, bajingan seperti ini akan bersantai di dalam jeruji sambil menonton sinetron Ikatan Batin. Seperti halnya Robert, si botak Ian dan Kyle sepertinya tidak masalah meskipun Mike disebut telah melakukan kesepakatan dengan iblis. Sebelum beraksi, mereka kembali menyatukan suara karena tindakan yang sering kali mereka lakukan di luar perintah dan tidak sesuai dengan prosedur kepolisian. Sebagai wali kota dan informannya FBI, Mike sepertinya tidak punya pilihan lain. Tak pakai lama, tim bergerak ke sebuah lokasi yang diduga tempat antek-anteknya Kenny. Sambil dipukuli, pria yang bernama Spive ini dipaksa untuk menyebutkan lokasi persembunyian Kenny. Tak mau mengatakannya kepada mereka, Spive ingin memberitahunya kepada Kyle McCluskey. McCluskey, I tell him. Sementara itu, Mike menemui salah seorang pimpinan gangster kulit putih bernama Duke. Duke. Mike? Dia menyebut Mike boleh mengambil Kenny karena dia bukan anggotanya. Bahkan dia berharap bajingan itu langsung ditembak mati di tempat saat menemukannya. Really good. I think they'll probably put him in county. Mike, they should kill him where they find him. Sebagai ketua gangster yang dihormati, Mike meminta informasinya jika Kenny datang meminta perlindungan kepadanya. Ternyata, Kenny berada di sebuah lokasi entah berantah menyesali perbuatan bodohnya. Fucking stupid! Fucking stupid! Di pagi hari, Rebecca membawakan secangkir kopi saat melihat Mike masih tertidur. Fresh suit I need. Live in the Just give me like 10 minutes. I give you 2. Mike lalu menemui tamu pertamanya yang bernama Carlos. Carlos. Dia mengaku keponakannya ditembak mati tim SWAT minggu lalu karena Mike. Khawatir pria ini mau balas dendam, Mike langsung memegang pistol yang berada di kolong mejanya. Tapi ternyata Carlos setuju dengan tindakannya. Dia datang kemari ingin memberitahu tentang Kenny yang meledakkan wanita dan anaknya. Ternyata dia punya kesepakatan dan rencananya akan memberikan uang kepadanya. Jika dia datang, Carlos akan memberitahu Mike, tapi dia tidak mau hal ini diketahui siapapun. Mike setuju dengannya. Sebelum pergi, Carlos mengatakan pernah melihatnya di billard shot calling. Belum jelas maksud Carlos itu, tapi Mike menyebutnya itu sudah lama sekali.
Zero. Miriam melihat anak mantunya memegang perut seperti sedang hamil, tapi dia tidak mau memberitahunya. Mereka merencanakan untuk makan malam keluarga. Make something festive anyway. So I'll meet you at the car. Para polisi ini kemudian berkumpul lagi untuk membicarakan langkah yang akan diambil setelah menangkap Kenny. Muncul opsi pertama, yaitu menempatkannya di perlindungan tersangka. Atau lepaskan dia dengan bebas bersyarat, kemudian buat dia melanggar agar kembali ke mall. Mereka seakan ingin memanfaatkan para penjahat itu untuk bisnis. Lalu Ed datang. Menurutnya, penjahat yang membunuh bocah saat tiba di penjara waktunya tidak akan lama. Has to do anything. Look, the concern is that his... Yeah? Mike, you gotta work some magic. Burn the... This shit ain't free. Remember, the arrest you make. Pedophile, murderer, gangster. Tim lalu berkumpul di sebuah pelabuhan. Mereka nampak marah kepada polisi kulit hitam ini. Brother, honestly, you Call me brother again! Kepala tim SWAT yang bernama Andy melerai sekaligus marah kepada mereka berdua dan akhirnya memutuskan operasi ini dipimpin oleh Jimmy. You serve Ian, Stevie, follow the team. You! Kyle dan polisi kulit hitam ini ditinggalkan di pelabuhan. Come on, big shooter. fuck off. Fuck you. Bunch of fucks! Mike kembali mengunjungi Bunny dengan membawakan bapau favoritnya. Mereka membahas para polisi ini melakukan tindakan yang sangat jauh dari prosedur hukum. I don't read at all. Saat Kenny dijebloskan di penjara, dipastikan banyak gangster di sana yang langsung memburunya. Selama ini, yang Mike lakukan bersama saudaranya adalah menjaga perdamaian di kota sampah ini menjadi lebih baik. Bunny memberi kiasan bendungan itu akan jebol dengan sendirinya. Kita tidak bisa menambal setiap lubang. Terkadang, kau harus membiarkan bendungan itu jebol. Biarkan hancur, kemudian mulai lagi dari awal. Bunny sendiri menyatakan orang-orangnya siap menghajar bajingan itu hingga tewas. Tim SWAT dibantu beberapa polisi mendobrak masuk ke sebuah rumah yang digunakan sebagai markas pengedar narkoboy. Tiba-tiba, seorang penjahat dari dalam kamar melepaskan tembakan yang mengakibatkan seorang polisi tewas tertembak. Akhirnya, mereka membantai habis seluruh penjahat yang berada di rumah ini. Saat Mike kembali ke kantornya, dia melihat Kenny bersembunyi di sana. Ternyata, penjahat yang sedang diburu ini disuruh Duke untuk menemuinya. Mike lalu mengambil kunci roda untuk memukul keparat ini. Kenny menyesal karena tindakan bodohnya. Everybody. Tak hanya polisi, tapi anak buahnya pun menginginkan hal yang sama karena tidak ingin polisi terus-menerus mengekori mereka. Hanya satu pilihan untuk Kenny, menyerahkan diri kepada polisi dan mereka akan menempatkannya dalam perlindungan tersangka hingga persidangan. It's not a lot of options. Turn yourself in. Kenny harus mengaku bersalah dan tidak boleh melakukan banding. Jalani hukuman penjara dengan baik sampai akhir ajalnya dan berharap Kenny diberi kesempatan hidup lebih lama di luar. Here in 2 minutes, I'm gonna kill you myself. Miriam dan Tracy sudah menunggu lama, tapi Kyle dan Mike tidak kunjung datang untuk acara makan malam. Ternyata Kyle sedang bersedih atas kematian rekannya Jim. Sampai di rumahnya pun Kyle nampak lesu, padahal istrinya ingin memberikan kabar baik bahwa dia sedang hamil. You want to talk about it? It'll make you feel better, I promise. Kenny akhirnya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya. Grab this motherfucker. Grab this motherfucker! I'm calling the captain. Hey! You're going home, you Mike kecewa dan marah karena para polisi itu ternyata tidak memberikan perlindungan terhadapnya. Padahal Mike sudah membujuknya agar menyerahkan diri. Kenny dibawa langsung ke penjara, bukan ke rumah perlindungan tersangka. Sir? Sir, like I give a fuck about the song. Let's go! Do not stop. Do not turn.
Saat dia memasuki aula sel, seluruh tahanan langsung mengajar dan menusuknya hingga Kenny pun tewas. Jenazahnya langsung dikuburkan tanpa ritual atau satupun anggota keluarganya yang datang. Hanya Mike yang datang seorang diri dengan rasa bersalahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di dalam selnya, terlihat Milo sedang membuat kopai sambil memandang sobekan kertas. Belum terungkap apa maksud dari tulisan tersebut dan rencana apa lagi yang akan dilakukan penjahat ini. Mike menemui ibunya yang baru saja selesai mengajar sejarah. Dia minta maaf karena tidak datang saat makan malam. Miriam sampai menamparnya karena tidak tahu jika Tracy sedang hamil dan itu artinya Kyle akan menjadi ayah. Dia tidak mau mantunya itu menjadi janda karena Kyle terlibat kejahatan dengannya. Bunny menghubungi Mike karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan langsung. Mike menyuruhnya bicara sekarang karena di dekatnya itu ada sebuah van FBI yang selalu mengintai pergerakannya. Namun Bunny tetap memaksa hingga akhirnya Mike pun OTW. Ketua gangster ini menempatkan mobil anak buahnya sambil mengeraskan musik agar FBI yang mengawasi pembicaraan mereka kehilangan pendengaran. Bunny menyebut para napi ingin dikirim narkoboy karena telah membunuh keparat itu. Mike menolak karena dia tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa dia berikan hanya memberi waktu lebih di halaman atau TV di ruang makan. Mereka juga akan mendapatkan kelonggaran peraturan dan tidak akan memeriksa surat dengan teliti, termasuk kepada para wanita yang akan datang berkunjung. Karena Mike sedang sibuk di luar, Rebecca menyuruh Iris kembali datang esok hari. Mike lalu datang ke markasnya si Duke. Dia ambil drum lalu dilemparkannya ke kaca. Dia kesal karena seharusnya anggota Duke yang berada di penjara menahan diri terhadap Kenny. Ditambah lagi, mereka menuntut imbalan narkoba yang membuat Mike makin muak. Tahanan yang kebanyakan anggota gangsternya mengancam akan membuat kerusuhan jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Mike menegaskan hanya kelonggaran aturan yang bisa dilakukannya. Duke harus ingat jumlah penjaga 10:1 lebih banyak dari anggotanya. Singkat cerita, Mike yang sedang gabut bermalam di rumah hutannya. Beruang besar itu menjadi hewan peliharaannya yang nampak betah karena Mike memberinya boneka yang sama persis. Saat melihat sebuah mobil mendekat, Mike langsung bersembunyi untuk menjebaknya. Ternyata itu adalah Kyle. Dia bercerita, kepolisian menawarinya pindah ke divisi narkoboy bagian barat daya. Troopers offered me a shield. Dekat perbatasan Grand Rapids dan sampai ke Muskegon, tepatnya di pelabuhan Benton. Dengan kenaikan jabatan, Kyle bisa mendapatkan $70.000. Meskipun bayarannya besar, Mike mengingatkan penjahat di sana terorganisir dan pintar. Ini kesempatan baik bagi Kyle, namun dia harus berhati-hati. Tewasnya Jimmy jadi pembelajaran kuatnya organisasi mereka yang mendistribusikan narkoboy dari Kanada adalah orang profesional. I'm having a lot of trouble taking it. Di pagi hari, setelah menikmati secangkir kopai dan udbray, Mike menghubungi Ed karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan empat mata. Hey, what's up, buddy? It meets you at the tugboat, about an hour. Okay, tug it is. Mike mengatakan dirinya ditekan semua pihak yang menagih imbalan atas kematian Kenny. Mereka ingin uang dan narkoboy yang jelas tidak bisa dia penuhi. Hal yang sama akan Mike katakan kepada orang-orang Meksiko. Mike meminta Ed untuk memberi pelajaran kepada para ketuanya.
Sedangkan Ed mengusulkan untuk minta Ian menyerahkan psikoplok itu ke SWAT. Untuk yang satu ini, Mike kurang setuju karena mereka harus menyimpan kartu as ini untuk nanti. Siapakah yang mereka maksud psikoplok itu? Ed langsung bergerak memberi pelajaran kepada ketua gangster kulit hitam. Dia akan menarik kembali semua fasilitas dan kelonggaran yang diberikan karena telah berani meminta lebih. Sebagai hukumannya, ketua gangster ini ditempatkan di sel isolasi yang disebut Edseg. Mike kemudian datang ke markas polisi untuk minta bantuan Ian tentang identitas Carlos, gangster yang menguasai Locos. Dia pernah dihukum karena pembunuhan 3 tahun berturut-turut dan hanya mendapat tambahan 3 tahun. Menurutnya, Carlos menggunakan pengacara yang hebat. Setelah menghubungi bibinya, mereka mendapat lokasi keberadaan Carlos di sebuah peternakan sekaligus tempat sabung anjing. Mike meminta Ian menjemputnya dengan surat perintah karena dia terlibat. Saat Miriam akan mengisi materi lagi di penjara, para napi wanita ini terlibat perkelahian. Untungnya, Miriam segera diamankan di ruang kelas. Petugas berhasil menghentikan kerusuhan tersebut. Tak hanya napi pria, ternyata napi mama pun sama berbahayanya. Mike akhirnya menemui Iris yang tampil begitu seksoid. Dia mengaku dikirim oleh Milo sebagai pesan agar Mike tidak marah lagi kepada bosnya itu. Apapun akan dilakukan Iris untuk Mike termasuk celepot. You could fuck me? Ternyata Mike bukan pejabat yang suka main perempuan. Gangster Rusia seperti Milo mengirim pelacur berusia 20 tahun untuk merayunya tidak akan mempan. I wasn't rude to you. Mike menebak waktunya hanya setahun lagi bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang dipenuhi serigala berbulu domba ini. Iris sepertinya terkejut, baru kali ini seorang pejabat menolak dirinya. Dia disuruh mengatakan kepada Milo mereka sudah bersenang-senang meskipun nyatanya tidak mereka lakukan. Di malam hari, Mike datang ke peternakan anjing herder milik si Carlos. Who's Carlos? Karena penjaga ini tidak mau menjawab pertanyaan, Mike sampai menodongkan pistolnya. Is that right? What do you mean you got pinched? Ternyata Carlos telah ditangkap dan dibawa petugas polisi dengan surat perintah. Saat menghubungi Ian, dia mengiyakan telah menangkap Carlos dengan tuduhan tidak membayar tunjangan anak yang hanya sebesar $3.700. Mike lalu disuruhnya menghubungi Kyle yang sedang memesan pizza. Ternyata Kyle sedang mengawasi seseorang yang terlihat sedang sakau. Karena ada pintu belakang, Ian akan disuruhnya untuk membantu. Yeah. Got on my back. Carlos dibebaskan dari sel tahanan karena seseorang telah menebusnya. Kyle tidak bisa bertindak dulu karena ada banyak pengunjung di sana. Ternyata yang menebus Carlos adalah Mike sendiri. Ada rencana yang dilakukan Mike terhadap Carlos agar dia berutang budi kepadanya. Sepertinya Mike melakukan ini agar Carlos mengontrol anggotanya yang berada di dalam penjara, untuk tidak mengacau seperti yang dilakukannya kepada Bunny dan Duke. Carlos ingat betul saat bertemu Mike di halaman penjara. I remember when you ran the yard for those Apa ini artinya Mike pernah mendekam di penjara? Well, man, this game you and me. They never did. Different when they told to you. Pemilik kedai dengan tato di sekujur tubuhnya ini sempat memandangi Kyle dengan curiga. Lalu, diam-diam Ian masuk menodongkan senjatanya ke arah pecandu itu. Tapi justru si pemilik kedai yang menembakkan pistol, hingga akhirnya dia koit ditembak Kyle dan Ian. Lalu setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.